Apakah akibat yang ditimbulkan oleh penjajah Arab Islam sewaktu Umar bin Khattab terhadap Yerusalem? Persoalan ini telah kita bicarakan pada video-video yang telah berlalu, di mana dinyatakan bahwa kekuasaan Islam dulunya telah meluas sampai Eropa, kemudian menjadi lemah hingga akhirnya bangsa Arab sendiri terpaksa mundur, bahkan ada di antara negerinya yang dijajah oleh Eropa. Di dalam Al-Quran, keadaan itu telah diterangkan pokok-pokoknya, dengan mana berlakulah akibat yang sangat panjang sampai abad 15 Hijriah. Bagian-bagian kejadian itu telah kita muatkan dalam beberapa pokok bahasan tersendiri. Untuk jelasnya, kita kutipkan maksud beberapa ayat suci. Surat ke-59 ayat 2 dan ayat 3. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, dari negeri-negeri mereka, Palestina. Pada pertemuan pertama, tidaklah kamu mengira yang mereka akan keluar, dan mereka menyangka bahwa benteng-benteng mereka adalah penjagaan mereka dari kekuasaan Allah. Lalu Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka pikirkan, dan Dia letakkan kegentaran dalam hati mereka. Mereka meruntuh rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang beriman, pasukan Umar bin Khattab. Maka pertimbangkanlah, wahai orang-orang yang luas pandangan. Kalau tidaklah Allah telah meletakkan pengungsian atas mereka, tentulah sudah Allah siksa mereka di dunia kini, dan untuk mereka di akhirat juga siksaan neraka. Bahwa apapun yang berlaku di dunia kini adalah hal-hal yang telah ditetapkan Allah lebih dulu, sebelum kejadian, surat ke-57 ayat 2, dan pelaksanaannya berlaku secara kausalita logis, sebagai dinyatakan Allah pada surat ke-18 ayat 84. Demikian Umar bin Khattab dengan pasukannya sewaktu memasuki Palestina, langsung menduduki negeri itu sebagai daerah jajahannya. Kemudian pasukan Arab Islam meneruskan ekspansinya ke daratan Eropa. Orang-orang Bani Israel yang sebenarnya bertanah air di Palestina semenjak Nabi Yakub dulunya terpaksa meninggalkan negerinya selaku pengungsi yang ditetapkan Allah pada surat ke-5 ayat 21, surat ke-7 ayat 137, surat ke-12 ayat 4, dan surat ke-59 ayat 3. Tetapi sesuai dengan maksud surat ke-6 ayat 82 dan surat ke-9 ayat 29, maka Umar bin Khattab akhirnya dapat dibunuh oleh seorang hamba Parsi yang beragama Kristen. Hal ini membuktikan bahwa jaminan Allah pada surat ke-40 ayat 51 dan surat ke-58 ayat 21 tidak berlaku pada Umar bin Khattab. Tetapi benarlah dia termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surat ke-3 ayat 169, surat ke-3 ayat 170. Mungkin agak sulit bagi setengah orang untuk memahami ketentuan Allah yang berlaku atas Palestina sebagai dikatakan tadi. Tetapi yang nyata ialah bahwa akibat dari penguasaan bangsa Arab tersebut berlakulah rentetan sejarah yang pada mana terdapat hal-hal yang sangat memilukan hati. Sehubungan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dulunya, kiranya yang dapat memahami betapa rencana Allah tentang Palestina sebagai disputed area di sepanjang sejarah, atas mana dapat didirikan penyebab selaku unsur konkret dalam jalinan kausalita. Secara terang, kita akui bahwa Umar bin Khattab dan pasukannya termasuk orang yang disebutkan dalam surat ke-3 ayat 169, surat ke-9 ayat 102. Tetapi kini Palestina itu sudah menjadi hal penting yang harus diselesaikan untuk ketertiban hubungan internasional, pada mana Bani Israel di satu pihak menyatakan tanah airnya dan di pihak lain bangsa-bangsa Arab menyatakan tanah sucinya. Mungkin ada orang yang merasa tersinggung dengan uraian ini, tetapi kita hanya menyampaikan hal-hal yang berlaku sesuai dengan sejarah dunia dan tercantum di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Namun dalam kejadian yang demikian, bukannya kita tidak meramal, bahkan berdasarkan surat ke-17 ayat 104 serta banyak ayat suci lainnya, juga sesuai dengan kausalita dalam hubungan politik yang berlaku. Kita menampak tanda-tanda bahwa Bani Israel yang menduduki Palestina akan semakin kuat, bahkan untuk selamanya akan menguasai negeri itu, kecuali jika Allah menghendaki lain.